bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang disepakati lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Jadi musyawarah adalah menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi bersama-sama. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas, pemilihan wakil ketua kelas. Itu adalah bentuk contoh daripada musyawarah dengan cara pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemui jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak. Jadi dengan membuat kertas-kertas, kita pilih, kita selesaikan siapa yang berhak menjadi ketua kelas. Nah, itu adalah cara pengambilan suara terbanyak. Musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila keempat adalah mengandung arti bahwa rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Musyawarah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita akan mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya begini, ketika kita akan melakukan kegiatan kerja bakti di masyarakat, kita perlu musyawarah terlebih dahulu. Kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, ketika sudah semuanya diputuskan, maka anggota musyawarah ini atau anggota lingkungan ini wajib ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan kita menerima keputusan bersama daripada musyawarah itu. Nah, apa saja manfaat dari musyawarah? Yang pertama adalah melatih kita untuk berani menyatakan pendapat, belajar untuk berani menyampaikan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Banyak sekali manfaat daripada musyawarah ini. Maka ketika ada masalah bersama-sama, sebaiknya dilakukanlah musyawarah agar keputusan bisa diambil dengan adil dan bijaksana. Sikap yang harus dijaga saat musyawarah. Menyampaikan pendapat saat diskusi merupakan bagian dari musyawarah. Bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat menyampaikan pendapat, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersikap sopan santun. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerima dengan lapang dada. Dan bagaimana sikap kita dalam musyawarah? Di dalam musyawarah itu, yaitu menghargai pendapat orang lain yang merupakan kewajiban setiap anggota. Jika tidak saling menghargai pendapat orang anggota yang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jadi sikap-sikap saat musyawarah yang perlu kita lakukan itu: 1. Sopan santun. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Jika pendapat kita tidak digunakan, kita harus lapang dada.